Shalom, Ibu Bapak Saudara, Jemaat Tuhan GKI Klasi Solo. Jumpa lagi dalam Bina Iman pada saat ini. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita memohon berkat Tuhan di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, dengan kerendahan hati kami bersyukur. Oleh karena kasih karunia Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, di dalam sukacita, di dalam semangat dan bahagia karena anugerah-Mu. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap memberlakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Haleluya. Amin. Ibu, Bapak, Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada saat ini kita hendak merenungkan firman Tuhan dengan tema kehendakku atau kehendak Tuhan. Nah, Ibu, Bapak, Saudara, berbicara tentang kehendakku atau kehendak Tuhan dalam menjalani pergumulan pelayanan, pasti ada pasang surutnya. Ada saat senang, ada saat suka, saat duka, saat sedih. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara ketika dalam melayani? Bapak Ibu Saudara juga termasuk saya tentunya mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan. Mungkin diprotes, mungkin dicibir, dicaci. Apa yang kita lakukan dalam kondisi yang semacam itu? Ya, tentu kebanyakan dari kita akan marah, akan sebel, mungkin ada rasa tidak suka terhadap orang yang mencibir kita, terhadap orang yang menjelek-jelekan kita, atau yang protes terhadap kita karena pelayanan yang kita lakukan, di mana pelayanan yang kita lakukan sudah berusaha sebaik mungkin, tapi yang namanya melayani manusia, ya ada juga pasti kekurangannya, karena kita tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar firman Tuhan yang pada saat ini saya ambilkan dari kitab Bilangan 20. Secara khusus kita akan memperhatikan ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-12. Perikop ini merupakan bagian dari kitab Bilangan 20 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Nah, kita akan memperhatikan pembacaan firman Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara menyimak, saya akan membacakan untuk kita. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Demikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Berbahagia kita yang memberlakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, ketika kita
bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema kehendakku atau kehendakmu, yaitu kehendak Tuhan maksudnya munya, yaitu kita bisa melihat, bisa belajar pengalaman dari seorang yang bernama Musa bersama dengan kakaknya yang pada waktu itu melayani umat Tuhan dalam perjalanan dari tanah perbudakan menuju tanah terjanji, tanah Kanaan. Pada waktu itu mereka sudah sampai di daerah padang gurun Zin. Nah, di sana umat Tuhan, bangsa Israel lelah, letih, mengalami kehausan dan tidak ada air, sehingga mereka protes, mereka marah kepada Musa. Dan hal yang dilakukan oleh Musa mulanya sebetulnya adalah baik, karena ia datang pada Tuhan bersama kakaknya Harun. Kalau Miriam sudah baru saja meninggal pada waktu itu, sehingga yang datang pada Tuhan, Musa mengajak kakaknya Harun meminta pertolongan Tuhan, meminta berkat Tuhan supaya dapat memberikan solusi bagi bangsanya yang kehausan. Apa yang dikatakan Tuhan intinya bahwa Musa hanya diminta untuk mengacungkan tongkatnya. Tetapi karena emosi, karena marah Musa kepada bangsa Israel yang protes, yang memaki-maki, yang sesungguhnya kemarahan mereka itu ditujukan kepada Tuhan. Namun karena adanya Musa, yang dilihat Musa, ya Musa yang menjadi tempat pelampiasannya. Dan ketika Musa melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan, disinilah Musa tidak menuruti kehendak Tuhan, tetapi menuruti kehendaknya, memukul bukit batu itu dengan keras. Bahkan sampai 2 kali Musa memukul. Memang bukit batu itu mengeluarkan air yang pada akhirnya bisa diminum oleh bangsa Israel juga ternak-ternak mereka. Tetapi ada satu hal di sini yang tidak dikehendaki Tuhan, yang mendukakan hati Tuhan. Karena dalam melayani Musa masih mengedepankan rasa kemanusiawiannya, kedagingannya, yaitu marah, tersinggung ketika ada orang yang memaki-maki dia, yang protes, yang marah. Ia kemudian berbalik meluapkan emosi marahnya kepada umat Tuhan itu dengan berkata sombong dan sebagainya, dan bahkan ia melakukan yang tidak seharusnya dilakukan. Nah, apa dampak dari ketidaktaatan Musa ini? Ia memilih melakukan apa yang menjadi keinginannya, yaitu membalaskan rasa sakit hati, membalaskan rasa marah kepada bangsa Israel. Tetapi membawa dampak kepada Musa dan juga Harun, karena Harun pada waktu itu menyertai pelayanan Musa. Di sana dikatakan bahwa kalian tidak akan bisa masuk ke tanah perjanjian. Itu pada ayat yang ke-12 dikatakan, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku, artinya tidak menghormati Tuhan, tidak melaksanakan perintah Tuhan, tidak menghormati kekudusan di tempat di mana ia harusnya melakukan kehendak Tuhan, namun dia melakukan kehendaknya sendiri, itu menodai kehendak Tuhan, kekudusan Tuhan. Tuhan mau supaya Musa hanya mengacungkan tongkatnya itu, sebab tidak perlu dengan memukul pun bukit batu itu akan keluar airnya. Nah, dikatakan itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kalau kita lihat pada bacaan berikutnya, kisah berikutnya yang akan membawa umat Tuhan masuk ke tanah terjanji atau tanah perjanjian Kanaan adalah Yosua. Nah, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Di dalam melayani Tuhan, sekalipun kita mungkin mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, mendapatkan protes, mendapatkan mungkin kata-kata yang menyakitkan dari orang lain, atau bahkan mungkin dari saudara kita seiman, kita belajar untuk rendah hati, untuk tidak merasa diri benar, merasa diri baik, sehingga kita merasa berhak untuk membalaskan rasa sakit hati. Itu yang Tuhan tidak kehendaki. Supaya pelayanan kita menjadi berkat dan diberkati Tuhan, kita selalu menuruti kehendak Tuhan. Sekalipun tidak mudah, mari kita bersama-sama belajar untuk menuruti kehendak Tuhan, bukan kehendak kita dalam melayaninya. Tetap dengan rendah hati, tetap dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh kita melayani Tuhan sampai Tuhan memanggil kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah boleh kami dengarkan pada saat ini. Biarlah firman-Mu memberikan kami kekuatan iman dan juga memberikan kami kesadaran di dalam melayani Tuhan, bukan menuruti keinginan kami sendiri, tetapi kami harus menuruti kehendak Tuhan. Sekalipun itu tidak mudah, sekalipun itu sulit, sekalipun itu menyakitkan, karena itulah yang Tuhan kehendaki, supaya nama Tuhan sendiri yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin.